Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, senantiasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya telah memberi kita limpahan rizki yang luar biasa, yang tentunya yang tak terhitung jumlahnya. Dan semoga kita senantiasa dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, dilapangkan hati kita, dihilangkan rasa cemas, dihilangkan rasa takut, dihilangkan dari rasa was-was dalam diri kita. Diselamatkan Allah dalam keadaan baik, dan dimatikan Allah dalam keadaan baik. Dan insya Allah di akhirat kelak kita dikumpulkan dengan manusia terbaik. Baginda kita, ya Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, amin, amin, ya Robbal Alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengamanahkan kepada saya untuk bisa kembali sharing bersama teman-teman solihah. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah antusias untuk hadir pada malam hari ini ya. Ini luar biasa. Tadi udah ditanya Kak Nisa, ini dari mana aja gitu. Ada yang dari Aceh, dari hampir menyebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ada yang dari Nabire. Nah, ada juga yang mungkin kalau bisa respon ya di kolom chat saya menyapa sedikit karena mengingatkan saya. Itu ada yang dari Sungai Penuh Provinsi Jambi kalau tidak salah tadi ya. Mungkin kalau masih ada boleh respon Bun. Ini kita ini satu kampung jadinya. Saya asalnya juga dari Kerinci. Sungai Penuh ini adalah Kabupaten Kerinci ya, Jambi. Salam untuk orang-orang Kerinci. Alhamdulillah sudah ada yang hadir di malam hari ini. Masya Allah, ada ya. Teh Uti hadir dari kota Kendari juga, Masya Allah, luar biasa. Banyak kota yang hadir di sini mengingatkan tempat-tempat yang mungkin yang pernah saya lalui. Mungkin juga Kak Nisa ya dari Sumatera Utara, dulunya saya lama di Medan. Ada yang dari kota hujan, dari Bogor. Saya juga lama di Bogor, tinggal di Bogor sekarang tinggalnya di Curug. Asalnya dari Kerinci, tinggalnya di Curug, tapi sebelumnya tinggal di Bogor. Jadi ketika melihat ini Tasikmalaya hadir, mengingatkan kota-kota yang pernah dilalui. Masya Allah, luar biasa ya antusias teman-teman yang hadir pada malam ini. Insya Allah yang hadir di malam hari ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sebenarnya sedang duduk di majelis adalah tempat yang begitu disenangi oleh Rasulullah. Baik, pada malam hari ini saya mengambil atau diamanahkan untuk menyampaikan tema hidup serba cukup, tapi kenapa tetap cemas? Ini materi yang mungkin berat. Kerinci Semerah hadir Umi, Masya Allah. Salam tuh warga Kerinci. Jadi hidup serba cukup, tapi kenapa tetap cemas? Ini kadang berat juga di saya. Kadang-kadang ini juga merasa juga nih saya, kenapa ya gitu ya. Hidup serba cukup, tapi kadang-kadang itu ada cemas. Teman-teman solihah, sebelum lebih lanjut kita membahas hidup serba cukup, tapi kenapa tetap cemas? Pernah nggak kita merasa hal yang relate seperti ini? Kita merasa hidup itu cukup secara materi, pekerjaan kita memiliki pekerjaan yang tetap, gaji stabil, kebutuhan keluarga kita dipenuhi, gitu, terpenuhi dengan gaji kita. Tetapi hidup itu diliputi cemas. Boleh komen di komentar teman-teman solehah, kira-kira hal apa saja yang membuat teman-teman cemas?
Kira-kira hal apa aja tuh yang dicemaskan? Padahal ini kita dalam hidup yang berkecukupan gitu. Allah sudah menjamin rezeki kita yang luar biasa. Kok mesti cemas? Nah, kita coba sharing di kolom chat. Apa sih yang membuat kita cemas? Masya Allah, masa depan anak, lingkungan kerja, apalagi nih cemas masa depan Umi, finansial, dosa masa lalu, hutang, hari tua, hubungan dengan pasangan, cemas dengan hubungan pasangan masa depan, cemas semua keinginan belum tercapai, apalagi cemas bisa menjadi ibu yang baik atau tidak gitu ya. Kadang cemas juga masalah masa depan anak, kesehatan, hutang, finansial takut kurang, pendidikan anak gitu. Masya Allah, subhanallah ya. Banyak kesehatan sekolah anak. Nah, yang mencemaskan. Masya Allah. Cemas dengan biaya pendidikan anak dan masa depan anak. Bagaimana nih pernikahan? Nih, pernikahan mereka tidak mandiri dan lain-lain. Terpenuhi kebutuhan pendidikan anak dan finansial. Rupanya banyak sekali ya yang hal-hal yang kita cemaskan. Kondisi rumah tangga anak-anak. Nah, rata-rata di sini mencemaskan masa depan anak, kondisi rumah tangga, hutang, gitu. Sebenarnya teman-teman, perasaan-perasaan yang muncul yang di kolom chat yang teman-teman ketik ini, yang kita share ini, yang kita diskusikan ini memang ini adalah kecemasan-kecemasan yang muncul dari perasaan kita. Dan perasaan-perasaan ini sebenarnya teman-teman ini adalah perasaan yang wajar, perasaan yang murni, bukan salah kita ada perasaan ini. Kenapa? Karena di dalam diri kita ini ada potensi yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala yang nggak bisa kita hilangkan. Nah, di dalam Islam potensi ini disebut dengan goriza bako. Turunan dari goriza bako inilah yang memunculkan kita cemas, takut, gitu ya, marah, emosional, cinta, sayang, benci. Perasaan-perasaan itu muncul karena adanya goriza dalam diri kita. Nah, posisi kita sekarang ini, bagaimana sih cara kita menundukkan goriza tersebut? Sadar nggak teman-teman? Ketika kita tidak mampu menundukkan ketakutan, nggak mampu menundukkan kecemasan-kecemasan, intinya tidak mampu kita menundukkan gorizah yang ada di dalam gorizah bako khususnya yang ada dalam diri kita ini, tentunya akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Akan mempengaruhi ketakutan-ketakutan yang kita sharing tadi di kolom chat itu akan mempengaruhi kualitas kehidupan kita ya, kecemasan, bahkan ketakutan-ketakutan ini yang apabila tidak mampu kita kendalikan, bahkan puncaknya itu bisa menghantarkan kita pada perbuatan dosa, bisa menghantarkan kita kepada perbuatan maksiat. Dan ternyata, teman-teman, ini bukan sekedar masalah biasa, bukan sekedar masalah finansial belaka. Di dalam istilah apa ya, saya eh, sering baca gitu masalah emosional itu dalam istilah psikologi ya. Keadaan seperti ini disebut dengan tekanan tekanan emosional ya. Kalau kita ketakutan terhadap ada tadi yang ngetik finansial, pendidikan, takut sakit itu sebenarnya bererat sekali hubungannya dengan finansial gitu ya. Sering disebut dengan financial trauma atau trauma finansial atau juga bisa disebut dengan trauma keuangan gitu ya. Baik, selanjutnya boleh nih. Nah, inilah trauma finansial. Tapi sebelum lebih jauh kita bahas, kita kenalan dulu apa sih trauma finansial. Benar nggak kita diam-diam atau mendem trauma finansial yang selama ini kita nggak tahu ada di dalam diri kita. Jadi itu sebelum sebelum kita tahu, sebelum kita paham, kita kenalan dulu nih sama trauma finansial ini. Kalau kita berbicara finansial ya, itu memang kayak kecil sekali. Ah, cuman masalah materi. Ah, cuman masalah uang di dunia ini.
gitu ya, berbicara finansial, bicara materi gitu ya, hanya membahas apa namanya, hanya sekedar dunia gitu. Apalah artinya gitu ya. Benar, masalah materi, masalah finansial gitu ya, atau keuangan, atau bahasa kasarnya masalah uang. Memang benar, itu adalah masalah, sekedar masalah dunia. Tetapi ketika kita tidak mampu mengelola, kita tidak mampu manajemen, kita tidak mampu merespon rizki yang datang kepada diri kita tidak mampu merespon finansial yang kita kelola, itu akan menentukan posisi kita di hadapan Allah. Itu akan menentukan kedudukan nanti kita ketika berhadapan dengan Allah. Karena apa? Karena berbicara materi, berbicara keuangan ini ada besar sekali pertanggungan pertanggungan jawabannya terhadap Allah gitu. Ketika kita berhadapan dengan Allah nanti. Makanya teman-teman solihah, makanya perlu sekali kita tahu, kita kenalan nih dulu, kita pahami bagaimana menghadapi seandainya di dalam kita itu ada trauma finansial. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, nih kita mulai nih kenalan. Apa sih trauma finansial ini? Trauma finansial atau bisa disebut dengan trauma keuangan ini biasa istilah di mana ini merujuk pada tekanan emosional. Apapun ketika ada traumanya, ini pasti berhubungan dengan tekanan emosional. Kalau trauma finansial, tentunya tekanan emosional ini terjadi karena masalah-masalah finansial, karena terjadi masalah-masalah keuangan. Sebenarnya, kalau dibilang masalah keuangan, saya yakin bunda-bunda salihah, teman-teman yang hadir sini, semua pasti mengalami masalah keuangan. Seperti yang di kolom chat tadi ada yang bilang khawatir terhadap hutang gitu ya. Kita mungkin hampir semua orang mengalaminya. Tapi di sini kita berbicara trauma finansial itu kita berbicara yang bermasalah keuangan itu yang secara signifikan. Misalkan kebangkrutan, pernah mengalami kebangkrutan, tiba-tiba kehilangan pekerjaan, atau di PHK, atau orang yang mungkin punya pekerjaan yang baik, bisnisnya lancar, gitu, posisinya aman, nyaman, pokoknya memang benar-benar berada di posisi nyaman. Tiba-tiba mengalami defisit keuangan. Tapi nggak cuma itu, banyak juga yang mengalami eh, masalah hutang tadi ya yang diketik, masalah hutang yang mungkin tak terbayarkan, yang mungkin sulit untuk dipenuhi akadnya. Sedikit saya itu bahas tentang hutang karena banyak sekali yang tadi yang di kolom komentar itu, komen di kolom komen tadi yang membahas tentang hutang. Sebenarnya teman-teman solehah kalau kita berbicara hutang itu kita berpeluang hutang karena ada dua peluang. Ada dua peluang. Dua peluang itu karena satu karena kesempitan, ya, karena kesempitan. Kesempitan itu bagaimana? Karena kesempitan. Kesempitan itu tadi ketika ia berada pada defisit keuangan, mungkin dia bangkrut tadi ya. Jadi harus mau nggak mau harus berhutang. Tapi ada yang kedua, hutang itu timbul selain adanya kesempitan, adanya kesempatan. Orang-orang berhutang itu karena ketemu kesempatan. Oh, di sini ada kesempatan, ada peluang nih, gitu. Ada peluang usaha nih, misalkan. Ada peluang bisnis yang bisa menghasilkan cuan. Dan ketika dia melihat di situ ada kesempatan untuk menghasilkan keuangan atau menghasilkan uang, menghasilkan cuan gitu ya. Dia terbesit tuh, ada kesempatan nih ketika dia tidak punya modal awal terus membuka jalannya dengan berhutang. Akhirnya muncul hutang. Tetapi perlu kita ketahui teman-teman, ketika kita mau berhutang,
seseorang itu tidak cukup dengan hanya cerdas, teman-teman, tetapi juga harus bijak. Cerdas aja tidak bisa menjadi modal untuk berhutang. Jadi kita memang benar harus bijak. Kenapa harus bijak? Kita harus bijak menentukan ketika keadaan kita ini benar-benar butuh berhutang atau tidak. Sehingga apa? Sehingga kita tidak menemukan hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Misalnya ketika kita sudah ngambil hutang yang tadinya adanya kesempatan, adanya peluang, tiba-tiba misalkan usaha kita tidak jalan. Itu usaha kita tidak berkembang gitu. Akhirnya apa? Akhirnya di luar ekspektasi kita, kita tidak mampu melunasi hutang itu. Sehingga apa? Sehingga menjadi tekanan emosional, trauma finansial. Dan sekarang itu pada FOMO ya, kalau kita lihat di media-media itu FOMO-nya apa? Trading. Anak muda itu trading, bunda. Atau mungkin ada teman-teman yang di sini ikut trading. Eh, ini juga FOMO yang sekarang itu trading, apalagi pinjol gitu ya, judol anak-anak muda gitu ya. Itu luar biasa. Ini banyak sekali kalau kita lihat fakta-faktanya sekarang akibat ikut investasi bodong, trading, apalagi tadi pinjol, terus judol, itu banyak orang yang mengalami kesehatan mental, rusak mentalnya, mengalami trauma, mengalami tekanan emosional, bahkan puncaknya banyak yang bunuh diri. Itu fakta lapangan yang kita temukan. Akibat apa? FOMO. Nah, itu sedikit saya singgung tentang hutang. Nah, teman-teman, yang mengalami ini bisa jadi itu adalah kita. Tetapi ketika kita yang mengalami trauma finansial ini, kita harus hati-hati, teman-teman. Ya, ketika kita yang di posisi mengalami trauma finansial ini, bisa jadi nanti anak kita yang terkena trauma keuangan juga. Kita yang mengalami hal ini, gitu. Jadi kita hati-hati jika kita merespon bagaimana keadaan kita yang seperti saya ceritakan tadi. Kita mungkin terlilit hutang, ya, kita dalam bermasalah dengan keuangan, gitu. Nah, dan kemungkinan sebaliknya, kita yang sedang mengalami trauma finansial yang tanpa kita sadari, yang sedang mendem luka batin akibat pengalaman pahit terkait dengan masa lalu kita. Mungkin masa lalu kita menyaksikan di keluarga kita sering menyaksikan pertengkaran kedua orang tua kita dulu karena masalah apa? Kemana masalah uang, masalah hutang gitu, masalah berkekurangan di rumah gitu, sehingga terjadi pertengkaran-pertengkaran ketika waktu kita kecil itu kita menyaksikan, ya. Jadi bisa jadi banyak di antara kita itu akhirnya tumbuh dari pengalaman yang seperti itu. Yang tanpa kita sudah sadari, itu ada mendam di dalam diri kita. Dan tanpa kita sadar, pengalaman waktu kita kecil itu ikut membentuk cara kita melihat uang sampai sekarang. Itu sangat berpengaruh sekali gitu karena yang akhirnya menjadi luka yang diam-diam itu menetap di diri kita gitu ya. Mungkin juga kita mungkin pernah hidup dalam serba kekurangan gitu kan. Terus misalnya pengalaman kita masih kecil, mungkin kita masih sering dimarah orang tua sekedar masalah uang, atau mungkin kita ke pasar ikut orang tua kita, ibu kita ke pasar cuman mau minta beli mainan aja, mainan hanya 1.000-an, 2.000-an atau 5.000-an, kita dimarah tuh. Mainan-mainan saja gitu ya. Ini mama nih nggak punya duit gitu. Nah, itu yang kita temukan itu bisa menjadi eh, apa nama hal-hal yang terbawa, yang terpendam, akhirnya apa? Akhirnya mindset di dalam pikiran itu uang adalah masalah. Gitu. Uang adalah masalah. Mungkin juga kita punya cerita seperti ini. Namun kita tidak menyadari bahwa emosi waktu kecil itu nyangkut di bawah alam sadar kita. Yang bisa apa? Yang bisa menimbulkan kecemasan. Kecemasan yang berlebihan tentang uang. Kecemasan yang berlebihan ketika kita punya uang. Akhirnya menjadi trauma finansial. Nah, berikutnya di otak kita ini seandainya ada di antara kawan-kawan di sini yang mengalami pengalaman seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi di otak kita itu pengalaman emosional waktu kecil itu kuat sekali pengaruhnya. Bahkan pada umumnya pengalaman-pengalaman kita kecil itu
itu membentuk karakter pada diri kita. Jadi ketika kita berhadapan dengan keadaan yang serba kekurangan, gitu ya, kita berhadapan, jangankan serba kekurangan, kita berhadapan dengan sedikit kekurangan, baru merasa berkekurangan sedikit, walaupun belum sampai puncak benar-benar susah gitu. Nah, kita itu sudah panik, udah cemas, udah takut gitu kan. Sebenarnya kita secara logika kita itu masih masih apa ya? Masih bisa memenuhi kehidupan kita. Tapi yang terbentuk itu kecemasan itu terbentuk itu dari reaksi tadi, dari reaksi masa kecil kita tadi gitu. Nah, kondisi kedua-duanya ini memang benar sama-sama dikendalikan oleh masa lalu gitu ya. Pengalaman itu menimbulkan rasa takut. Rasa takut apa? Pengalaman-pengalaman seperti tadi itu takut kekurangan ya, rasa takut tidak cukup. Akhirnya muncul bagaimana ya nanti sekolah anak kita. Yang banyak kita cemas itu memang benar-benar masa depan. Karena kebanyakan kita ya, apalagi ibu-ibu ya, eh, akan selalu cemas dengan masa depan gitu ya. Khawatir dengan masa depan gitu. Terus menyesali masa lalu, lupa mensyukuri masa sekarang. Itu kadang kebanyakan seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya selalu mencemaskan bagaimana masa depan anak, bagaimana anak usul nanti, bagaimana sekolah. Tapi wajar. Kalau kita lihat keadaan sekarang, kita melihat wajar tuh ketakutan-ketakutan kita bagaimana sekolah anakku ya, bagaimana pendidikan anakku ya, bagaimana saya mengatur keuangan anakku. Karena kita sadar mungkin ya, kita menyadari bahwa pendidikan itu mahal sekarang gitu ya, tidak gratis. Untuk pendidikan yang berkualitas itu tidak gratis. Nah, ini lagi nih. Belum gajian, baru gajian tengah bulan, udah habis gitu. Nah, sambil baca ya, Bun, ada komen-komen. Masya Allah. Jadi banyak sekali rasa kecemasan, rasa ketakutan kita terhadap ketika kita menghadapi kondisi-kondisi yang seperti saya ceritakan tadi. Bahkan ketika Allah sudah melapangkan rizkinya, bahkan ketika Allah sudah melancarkan gajinya tuh, itu ada yang ngetik tuh, udah gajian tengah bulan udah habis nih gitu. Jadi bahkan ketika Allah sudah melapangkan rizkinya pun itu tidak ada ketenangan di dalam hatinya. Itu gimana sih kita tahu kalau kita ada trauma? Jadi pertanyaan ya buat kita bersama. Saya nggak tahu juga, bisa jadi saya ini ada tuh trauma finansialnya, bisa jadi kan? Jadi pertanyaan bersama kita nih, kita sharing ya. Bagaimana sih kita tahu kalau kita itu ada trauma finansial yang mungkin masih mendem, masih membelenggu kita. Kita nggak sadar, yang kita nggak sadar. Dan mungkin juga kita sadar, tetapi kita tidak tahu bagaimananya cara kita berdamai dengan hal itu, dan kita tidak tahu keluar dari belenggu dan efek dari trauma finansial ini. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, sekarang kita coba refleksi bersama-sama ya. Next, boleh slide-nya kita refleksi bersama-sama. Coba kita lihat di layar. Teman-teman, apakah teman-teman pernah merasakan selalu merasa uang itu nggak pernah cukup gitu, nggak pernah cukup gitu. Gajian udah datang ini, baru masuk nih gajian. Kepikiran dalam otak, nggak cukup nih, gitu ya. Kita refleksi bersama-sama. Coba cek di kolom chat. Pernah nggak merasain gini? Terus kita cemas berlebihan soal uang gitu ya. Meskipun padahal di tabungan tuh di rekening itu ada gitu. Di rekening itu banyak gitu. Rezekinya luar biasa. Tapi cemasnya berlebihan soal keuangan. Terus juga sulit merasa aman dan tenang ketika harus mengeluarkan uang. Nah, ketika mau ngeluar uang nih, Bun, gitu kan, tiba-tiba overthinking nih. Setiap kali mengeluarkan, setiap kali ada pengeluaran kecil sekecil apapun itu mulai tuh merasa nggak aman, nggak tenang gitu, overthinking ya, mudah merasa bersalah. Kalau belanja tuh, ini belanja nih, ini sering nih ibu-ibu tuh, bunda-bunda sekarang kalau belanja tuh ambil baring ya, gitu, sambil baring, sambil scroll 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 scroll, tuh buka tuh Shopee, maaf, buka tuh pasar banyak ya di handphone pasarnya market gitu buka setiap belanja nyesel
Jika beli sesuatu, padahal itu beli untuk diri sendiri tuh. Akhirnya merasa bersalah. Pernah nggak teman-teman seperti itu? Udah belanja, belanjanya untuk diri sendiri, terus merasa bersalah lagi. Gitu. Sudah semangat-semangat belanja, setiap belanja, nyesel, merasa bersalah. Nah, teman-teman, jika kita mengalami hal-hal seperti ini, kita mengalami hal-hal tersebut, jika iya, mungkin ada luka batin yang belum sadar atau tidak sadar ketika orang trauma, apapun, trauma dalam bentuk apapun ya, teman-teman solihah, pasti akan merasakan hal-hal yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, gitu ya. Bahkan mungkin rasa malu yang berlebihan. Jika mungkin tadi mengalami hal-hal yang kolab gitu ya, sehingga apa? Ketika orang kecemasan dan ketakutan yang berlebihan, ini pasti akan menghantarkan kepada hal-hal yang tidak sehat. Ada orang yang untuk mengatasi kecemasannya, ketakutannya dia milih untuk mengatasi kecemasannya, untuk mengatasi apa nama ketakutannya, dia malah melakukan pengeluaran yang jor-joran. Dia hidupnya hedon, apa ya, gaya hidupnya hedon gitu ya. Karena apa? Karena malu terlihat mungkin mengalami defisit keuangan, malu terlihat bangkrut, malu terlihat berkekurangan, terus dia harus menunjukkan kepada orang, ini loh aku gitu ya, ini loh aku mampu gitu. Terlihat takut, terlihat tidak punya uang ya, bahasa kasar. Ini loh, aku baik-baik saja. Sehingga apa? Dia mengambil cara yang salah untuk memenuhi gayanya gitu. Sehingga apa? Sehingga sekarang tuh banyak itu dengan kartu kredit tadi ya, dengan pinjol atau hutang, bahkan bisa hutang riba. Itu apa tadi? Dampak tadi, dampak dari kecemasan yang terlalu takut terlihat kurang, takut berkekurangan, takut, takut, takut aja gitu. Kalau tidak demikian, bahkan ada yang sebaliknya. Kalau tadi dia akan jor-joran ya hedon untuk menutupi kekurangannya, bahkan sebaliknya ada yang menggenggam menggenggam erat gitu ya keuangannya, uangnya. Dia menjadi overthinking tuh. Bahasa kasarnya tuh menjadi pelit. Jika ada pengeluaran itu menjadi overthinking. Megang banget gitu ya, bukan yang menjadi hemat malah apa? Menghantarkan dia pada perbuatan yang tidak baik juga gitu, menjadi apa? Menjadi kikir, bisa menjadi pelit, sedekah sulit gitu ya. Itu akhirnya apa? Itu kan menjadi penyakit juga. Akhirnya tidak bisa menikmati. Ya ini tidak bisa menikmati apa yang harus dinikmati. Menjadi orang yang sulit bersyukur dan sulit menikmati nikmat Allah. Padahal nikmat Allah yang luar biasa tadi akhirnya tidak dinikmati. Sulit merasa syukur, sibuk apa cemas dengan masa depan, khawatir dengan masa depan, menyesali masa lalu, akhirnya masa sekarang tidak disyukuri. Gitu. Ini ya sulit bersyukur di sini. Nah, ketakutan-ketakutan yang berlebihan tanpa diiringi dengan keimanan yang kuat, tanpa diiringi akidah yang kuat akan menghantarkan kita ke jalan maksiat. Cek pada diri kita, Bun, Bunda-bunda soleh. Benar tidak? Ketakutan yang luar biasa ini akan menghantarkan kita kepada perbuatan dosa, menghantar kita pada perbuatan maksiat. Misalnya, ketika kita tadi mode takut kekurangan gitu ya. Ada orang yang mode takut kekurangan. Ketika dia punya jabatan, dia akan korupsi, menipu. Ketika dia berniaga atau bermuamalah, dia melakukan transaksi batil gitu ya. Ketika dia berniaga, dia bisa mengurangi timbangan, curang. Wailulil mutafifin, celakalah orang-orang yang curang. Akhirnya apa? Akhirnya mengantar dia kepada perbuatan dosa. Akibat dari apa? Akibat dari mode takut kekurangan tadi. Gitu ya. Mudah-mudahan kalau kita cek pada diri, mudah-mudahan tidak ada pada diri kita. Bahkan ya, bunda-bunda, eh, kalau kita berbicara finansial ini tadi, ini saya ngerasa kurang, ujiannya luar biasa di keuangan. Ya benar.
Benar, kalau kita berbicara tadi saya ulang ya, kalau kita berbicara keuangan finansial, ini hanya sebatas dunia gitu. Tetapi kita lihat faktanya gitu ya, di sekeliling kita, masalah inilah yang banyak menjadi ujian keluarga, ujian saudara-saudara kita, bahkan mungkin ujian pada diri kita sendiri. Finansial inilah yang banyak menjadi masalah gitu kan. Dan masalah keuangan inilah yang banyak menjerumuskan kita ke dalam eh, transaksi batil gitu ya. Terus apalagi yang menghantarkan orang-orang itu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya seperti riba gitu kan. Banyak juga yang terjerat riba seperti pinjol tadi ya, kartu kredit, hutang tadi, hutang riba. Apalagi sekarang itu mudah sekali difasilitasi oleh instansi-instansi yang yang mengelola keuangan gitu ya. Mudah sekali untuk menjeratkan kita terhadap perbuatan riba. Bahkan datang ke rumah, apalagi mode kita lagi mode takut gitu kan, difasilitasi lagi gitu sama instansi-instansi mana saja sekarang banyak tuh kelompok-kelompok atau ini yang datang ke kampung-kampung menawarkan ibu-ibu dan mencari ibu-ibu yang trauma finansial itu akhirnya mendapat mangsa. Nah, kadang kita tidak sadar akibat trauma tersebut ya. Ini kita terjumus dalam hal-hal yang seperti itu, terjumus dengan akad-akad batil yang menghapus keberkahan terhadap harta kita. Baik, ibu-ibu yang rahmati Allah, mudah-mudahan ya pun- eh, ketika kita berada pada kondisi ini, ujian terhadap keuangan, terus dengan ujian yang bertubi-tubi, ujian finansial, terus ditambah lagi kita terjumus dengan akad-akad batil, akad-akad riba, akhirnya menjerumus kita kepada dosa, akhirnya puncaknya tentu akan mempengaruhi kualitas ibadah kita. Kenapa? Karena hati kita ini sih khawatir akan apa? Akan kekurangan dan akan khawatir akan dosa-dosa yang kita lakukan tadi. Akhirnya apa? Tanpa sadar juga kecemasan ini akan senantiasa selalu meningkat. Akan senantiasa meningkat kualitas dan menjauh kita dari rasa tenang. Hanya hari-hari, setiap hari terima gaji, ada rizki, nggak tenang. Semakin meningkat rasa tenang. Padahal di dalam Islam, hati yang terus gelisah meskipun rizki berlimpah, ini disebut dengan kolbun la yatma'in. Apa itu? Hati yang tidak merasa tenang. Padahal rizki yang luar biasa. Surganya dunia itu adalah ketenangan hati, bunda-bunda. Dari mana rasa hati yang cemas, rasa takut itu dari mana, bunda-bunda? Dari setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setanlah yang membisikkan. Setanlah yang menghadirkan kecemasan-kecemasan, ketakutan-ketakutan di dalam dada manusia. Jadi pertanyaannya, benda-benda saya soleha. Terus kita ini harus apa? Kita ini harus bagaimana? Sementara ujian-ujian itu luar biasa, yang mungkin kita ini di dalam kondisi trauma finansial. Kalau saya lihat ya, kenyataannya ada di antara teman-teman kami ini yang sedang puncaknya kesulitan. Bahkan ada rumah teman kami yang lagi udah tawakal, udah puncak tawakal gitu kan. Udah puncak pasrah gitu. Udah disegel oleh bank itu luar biasa ujiannya. Traumanya itu luar biasa. Nah, pertanyaan terusnya kita ini mau ngapain sekarang nih, Bun? Gitu. Bagaimana sih kita tuh bisa memahami atau menyadari ternyata tuh ada jejak-jejak trauma keuangan yang mendem di dalam diri kita. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya kita tidak bisa optimal untuk mengelola rizki kita. Susah sekali kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Sebenarnya, ketika kita menyadari saja ini adalah poin plus. Kenapa? Karena banyak sekali orang di luar sana itu tidak menyadari bahwa ada masalah di dalam dirinya gitu. Dia merasa baik-baik saja, padahal sedang tidak baik-baik saja gitu. Ya.
Dia merasa baik-baik saja. Bisa jadi kita merasa baik-baik saja, padahal kita sedang tidak baik-baik saja. Terus kita harus apa? Next, Kak Nia, kita harus apa? Nah, jalan menuju kemuliaan seandainya, teman-teman. eh, di dalam hati kita ini, dari pembahasan kita dari awal tadi, rupanya ada trauma finansial yang mendem dalam diri kita. Kita coba untuk belajar bersama-sama menuju jalan untuk menuju pemulihan. Gitu. Yang pertama itu kita bangun sadar kita, kesadaran. Di sini smart rupanya ya, smart. Ya kita menjadi cerdas, bunda-bunda yang cerdas, smart gitu. Yang pertama itu kita sadar, sadar dan tawakal. Oh, mungkin saya ini memang benar-benar berada pada masalah keuangan. Sadar bahwa rasa cemas itu nyata dan itu kenyataan harus dihadapi. Sadar dan tawakal. Lalu serahkan urusan rizki kita kepada Allah. Karena Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mencukupkannya. Jadi kita harus sadar, tawakal di sini bukan artinya pasrah ya, bunda-bunda gitu. Dengan usaha, dengan ikhtiar, serahkan kepada Allah. Mungkin ada keadaan kita sekarang yang lagi terlilit hutang, yang mungkin dalam puncaknya trauma keuangan atau masalah keuangan yang mampu di tidak mampu dihadapi, diselesaikan dalam waktu yang sesaat gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk sadar ini kita perlu cara benar-benar. Bagaimana cara kita sadar untuk bisa berdamai dengan diri kita? Tidak ada jalan lain, itu kita harus bersyukur sebagaimana janji Allah juga. La in syakartum la la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, aku akan menambahkan nikmat, kata Allah. Nah, kata Rasulullah itu kalau selesai sholat id itu suka menyapa para perempuan. Kata Rasul, telah kulihat di surga dan di neraka. Di neraka itu banyak perempuan. Kenapa banyak perempuan? Karena perempuan itu sedikit bersyukur dan banyak mengeluh. Bagaimana nih, bunda-bunda? Kita harus banyak bersyukur, ya. Latih diri kita untuk mensyukuri nikmat sekecil apapun. Bunda-bunda bisa hadir di majelis malam ini adalah bentuk harus bersyukur karena ini merupakan nikmat yang luar biasa dikasih Allah. Kenapa, Bun? Karena tidak sedikit orang yang bisa duduk di majelis. Banyak orang-orang yang di luar itu tidak diperkenankan duduk di majelis oleh Allah. Disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Disibukkan dengan kegiatan-kegiatan maksiat di sana di luar banyak. Bayangkan, Bun. Majelis ilmu adalah suatu tempat yang sangat disukai Rasulullah. Rasulullah pernah berjalan ke masjid, terus di masjid Rasul menemukan dua kelompok duduk di masjid. Kelompok pertama itu kelompok yang sedang khusyuk berdoa, beribadah. Kelompok yang kedua itu adalah kelompok orang yang sedang belajar di majelis. Orang yang duduk lagi belajar. Terus sahabat nanya, ya Rasulullah, di antara dua kelompok itu yang mana yang engkau utamakan? Kata Rasulullah, aku lebih mengutamakan yang belajar, yang yang lagi bermajelis. Kenapa ya Rasulullah? Karena itu untuk itulah aku diturunkan ke muka bumi ini. Luar biasa. Nikmat kecil bunda ini bisa sambil ngomong tadi, maaf bun, nggak bisa, oh itu kameranya nggak bisa buka karena lagi ngomong anak, lagi nyiapin anak sekolah. Masya Allah, lagi nyiapin anak sekolah, kita masih dikasih rezeki Allah bisa untuk duduk di majelis. Karena bunda-bunda yang dirahmati Allah. Duduk di majelis itu, diam-diam hidayah datang itu di majelis. Banyak-banyak kita duduk di majelis. Syukuri nikmat bisa duduk di majelis. Itu adalah nikmat yang kecil mungkin.
buat orang-orang, tapi luar biasa buat Rasulullah itu luar biasa dicintai Rasulullah. Yang kedua itu adalah mau. Mau itu bagaimana, teman-teman solehah? Mau kita untuk bangkit. Mau nggak bangkit? Tadi kita udah sadar nih, saya memang berada dalam trauma, dalam defisit keuangan, dalam ujian keuangan yang luar biasa, yang mungkin tidak mampu saya hadapi. Tapi saya mau bangkit. Karena sadar saja tidak bisa gitu. Atau dia sadar tapi masa bodoh, nggak bisa. Jadi kita harus mau bangkit. Bagaimana cara bangkit? Kita harus mau memaafkan masa lalu, memaafkan diri kita sendiri. Bentuk kita memaafkan diri kita sendiri ini adalah bentuk hubungan kita. Hablum minan nas. Hubungan diri kita dengan diri kita sendiri. Kita maafkan diri kita sendiri. Kita berdamai dengan masa lalu. Kita berdamai dengan kenyataan yang ada sekarang yang kita temui. Mungkin lagi ujian-ujian yang berat dengan hutang gitu. Hadapi memang itulah kenyataannya. Kita berdamai. Terus berikutnya kita berdamai, memaafkan orang tua atau siapapun yang mungkin pernah menoreh luka di masa kecil soal uang gitu ya. Ini juga bagian dari apa? Hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Kita perbaiki. Ini adalah bentuk tazkiyatun nafs, penyucian jiwa kita. Nah, sebenarnya teman-teman, rumusnya begini. Ketika kita ingin memperbaiki hubungan kita, kita ingin berdamai dengan diri kita sendiri, kita ingin memperbaiki hubungan dengan orang tua kita atau dengan siapapun, kita harus pertama itu memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Atau mungkin ini selama ini kita sibuk memperbaiki keuangan kita. Kita sibuk memperbaiki hubungan-hubungan kita dengan manusia. Kita sibuk bagaimana menghadapi kecemasan kita, tapi kita lupa bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Mungkin hubungan kita dengan Allah selama ini sudah hambar, sudah biasa-biasa saja, sudah tidak nikmat. Ketika berhadapan dengan Allah, ketika beribadah, ketika kita sholat itu lewat sebegitu saja. Tidak tidak ada keluhan yang kita hadapkan di depan Allah. Tidak ada tidak ada pengakuan, tidak ada apa ya, tidak ada air mata yang kita hantarkan kepada Allah. Tidak ada rindu. Jadi hubungan kita hambar. Tidak ada ruhnya. Hingga mungkin kita lupa berbicara, kita lupa berinteraksi kepada Allah. Jadi pertama kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, interaksi dengan Allah, berbicara dengan Allah. Kita sibuk berbicara dengan orang-orang, kita sibuk berbicara dengan teman-teman bisnis kita, relasi kita untuk memperbaiki kehidupan kita, tapi lupa kepada hubungan yang memperbaiki hidup kita, yang memberi hidup kita. Jadi bagaimana teman-teman rahmati Allah, bagaimana cara tingkatkan kualitas ibadah kita? Dan salah satunya benar-benar banyak-banyak duduk di majelis. Jangan lepas keterikatan kita terhadap syariat yang telah kita pegang. Syukur, alhamdulillah kita sudah dilahirkan ke dalam Islam. Islam itu sudah kita lahir lengkap dengan manual booknya. Kita pakai, kita kuatkan manual book, kita baca lagi, kita buka lagi aturan-aturan yang harus kita lakukan. Baik, teman-teman yang namanya Allah. Yang ketiga itu adalah atur. Bagaimana kita atur pola hidup seimbang kita? Islam mengajarkan al-iktisad. Apa itu al-iktisad? Hidup sederhana dan seimbang. Tidak boros, tidak kikir. Kenapa? Karena boros, kikir, pelit, susah sedekah ini kan termasuk sifat-sifat tercela yang dilarang Allah, yang dilarang di dalam Islam karena bertentangan dengan perintah-perintah Allah. Adanya kecemasan-kecemasan tadi, adanya trauma tadi, akhirnya apa? Akhirnya menyulitkan kita untuk bersedekah dan menafkahkan harta kita di jalan Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, teman-teman soleh. Sifat kikir atau pelit yang ada di dalam hati kita ini adalah penyakit hati yang berbahaya.
Allah berfirman dalam Al-Quran, dan barang siapa yang dipelihara, dijaga dari kekikiran darinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mau nggak, Bun, menjadi orang-orang yang beruntung, yang dijaga sifat kikirnya oleh Allah. Ayat ini Al-Hasyr ya, ayat 9. Ayat ini menegaskan bahwa keberuntungan itu bukan pada banyaknya harta, Bun, melainkan pada hati yang lapang dan tidak diperbudak rasa takut miskin. Karena surga dunia itu adalah hati yang tenang, hati yang lapang. Teman-teman yang dirahmati Allah, teman-teman solihah, eh, kita mungkin sering sekali itu terjebak dengan pikiran kita. Apalagi tentang sedekah ya, sedikit saya singgung sedekah. Kita terjebak dengan pikiran kita, kalau saya bersedekah, harta saya ini berkurang. Saya takut nanti nggak cukup nih ketika saya keluarkan. Padahal Allah sudah menjanjikan perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir 100 biji. Itu Quran surat Al-Baqarah 261. Dan bunda-bunda solehah, sebaik-baiknya sedekah itu ketika kita dalam keadaan kesempitan, ketika kita dalam keadaan susah. Mungkin di sini teman-teman yang hadir malam ini mungkin ada yang berada dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, eh, terlilit hutang mungkin dalam sempit. Coba, Bun, dalam sempit lah kita lillahi ta'ala untuk coba untuk bersedekah gitu. Itu sedekah dalam keadaan sempit ini yang sangat dianjurkan di dalam Islam untuk menunjukkan apa? Ini menunjukkan tingkat keimanan kita, menunjukkan meningkatkan keimanan kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempit. Mungkin kalau keadaan kita yang perasaan yang lapang gitu ya, rizki yang tidak ada, apa, rizki yang berlimpah, mungkin biasa kita melakukan, kita bersedekah, kita berinfak gitu. Benar-benar yang dirahmati Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat pelit dan menanamkan hati yang dermawan. Sering-sering kita berdoa. Untuk sekarang kita coba berdoa bersama ya, Bun. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat kikir. Karena ini adalah bentuk sifat-sifat yang tidak terpuji juga. Nah, teman-teman solehah. Yang keempat itu ada rancang. Ketika kita sudah sadar, kita sudah mau, kita sudah mengatur. Berikutnya kita rancang. Kita perlu merencana, kita perlu aksi, action gitu. Untuk action ini benar-benar, Bun, kita memang perlu belajar eh, personal finance, gitu ya, belajar tentang keuangan, belajar memanage uang, literasi keuangan. Karena ilmu tentang keuangan ini adalah merupakan life skill kalau sekarang ya, di mana semua orang itu pernah perlu memilikinya, di mana semua orang itu memang membutuhkannya. Ketika ya mampu merancang, gitu ya, itu akan menghantarkan eh, menyehatkan finansial gitu. Tetapi untuk merancang ini memang kita butuh ilmu, minimal ilmu basic. Ya. Kenapa kita perlu merancang? Kenapa kita butuh ilmu untuk belajar literasi keuangan? Tadi seperti di awal saya sampaikan, memang benar ini hanya soal keuangan sih, hanya soal duit kecil, hanya masalah dunia, masalah kita besar, masalah kita besar gitu. Memang benar, tetapi bagaimana kita merespon keuangan yang ada dalam diri kita, rezeki yang dikasih Allah itu menentukan apa tadi di awal, menentukan kedudukan kita di hadapan Allah, menentukan posisi kita di hadapan Allah. Bisa jadi harta yang kita pegang-pegang, harta yang kita olah, bagaimana respon kita kita terhadap harta yang kita takutkan, harta, keuangan, finansial, uang itulah yang menghantarkan kita kepada laknatullah, kepada nar, kepada nerakanya Allah. Nauzubillah min dzalik. Gitu ya. Mudah-mudahan eh, apa yang kita usahakan, finansial yang kita atur itu bisa menjadi jembatan kita menuju
berhadapan dengan Allah gitu ya, menjadi harta yang berkah. Yang terakhir ini yang berat. Ketika kita sudah sadar, kita mau, kita atur, kita rancang. Kadang kita tidak mampu menerapkannya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, jangankan soal keuangan. Aturan yang kita bawa, yang dibawa oleh Rasul untuk kita, untuk supaya menjaga kita dari kerusakan-kerusakan, dari kefasasan-kefasakan hidup ini, karena nggak mampu kita terapkan. Kita baca Al-Quran tiap hari, kita tamatkan Al-Quran tiap hari, kita hafalkan Al-Quran, nggak mampu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan kalau Al-Quran itu adalah hudalinnas, petunjuk untuk diamalkan, gitu ya. Tetapi apa? Mampu kita terang. Ini juga kita sudah sadar mau atur rancang, tapi nggak mampu kita terapkan. Ketika kita sadar bahwa ada mungkin trauma tadi yang mendam dalam diri kita, kita tidak mampu menerapkan, kita butuh bimbingan, pendampingan kepada orang-orang yang profesional tentunya ya, yang bisa membantu kita untuk sadar, untuk mampu mengatur, untuk merancang, untuk mampu menerapkan. Bunda-bunda solihah. Pertemuan yang singkat ini tentunya tidak bisa merubah secara apa ya, secara signifikan atau secara langsung trauma di dalam diri kita itu akan hilang. Pertemuan yang singkat ini tentu tidak bisa merubah trauma yang mungkin ada di antara kita yang mengalaminya. Tapi kita bisa berproses melakukan pemulihan yang lebih dalam secara intensif. Insya Allah nanti bunda-bunda kalau mungkin bunda-bunda mungkin terjebak dengan trauma finansial, insya Allah ada kelas pulih bangkit dari trauma finansial ya, PBTF, bisa menjadi ruang aman, insya Allah untuk belajar dan berproses bersama. Teman-teman yang mau bergabung bisa menghubungi panitia tadi ya, udah disampaikan Kak Nisa, dan semoga Allah meneguhkan keyakinan kita bahwa rizki tidak akan tertukar, teman-teman, dan menuntun kita menjadi hamba yang tenang hatinya. Kadang kita nggak butuh kaya untuk tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, next Kak Nia, bukanlah kaya itu karena banyaknya harta, tetapi kaya adalah kaya hati. Artinya apa? Kita cuma butuh merasa cukup dan aman untuk bisa merasa kaya. Mudah-mudahan ketika kita di sini sudah merasa cukup, merasa aman, insya Allah kita dikayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebagai penutup, Huwaladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang telah menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Kepada Allah bersama-sama kita mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.